Apa yang menyebabkan dosa kecil berubah menjadi dosa besar? Bukankah sesungguhnya kita ini bukan orang yang istimewa? Kalaupun orang-orang melihat kita adalah orang yang istimewa, itu karena Allah sayang kepada kita. Allah menutupi aib-aib kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Bagaimana kabarnya sahabat semuanya? Sehat ya? Baik, semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita kesehatan, keberkahan, dan kelancaran serta rezeki yang berlimpah dan berkah. Allahumma amin. Baik, hari ini kesempatan ini kita akan berbicara tentang dosa-dosa kecil yang bisa menjadi dosa besar. Seperti sudah kita pahami bersama bahwa para ulama itu membagi dosa menjadi dua, yakni dosa besar dan dosa kecil. Apa yang dimaksud dengan dosa besar? Dosa besar itu ketika Allah mengancam dengan ancaman akhirat dan dikenai hukuman di dunia, maka itu adalah dosa besar. Sedangkan dosa kecil yang tidak diberi siksa, tidak diberi siksa dan ancaman, itu dosa kecil. Nah, akan tetapi sesungguhnya para ulama membagi dua dosa ini bukan berarti meremehkan dosa kecil. Tidak, para ulama itu sangat paham tentang hal ini. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, dosa-dosa kecil yang tadi tidak diberi ancaman siksa itu bisa berubah menjadi dosa besar. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Apa yang menyebabkan dosa kecil berubah menjadi dosa besar? Ada banyak faktor, ada banyak penyebab sehingga dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar. Yuk kita lihat sekarang apa saja faktor yang menyebabkannya. Yang pertama, dosa kecil akan berubah menjadi dosa besar ketika dilakukan terus-menerus. Ketika dosa kecil itu dilakukan terus-menerus secara kontinu, maka dosa kecil itu berubah menjadi dosa besar. Hadis Nabi SAW, berikanlah kasih sayang, niscaya engkau akan disayangi. Berilah maaf, niscaya Allah akan mengampuni kalian. Janganlah kalah orang-orang yang tidak memperhatikan aturan syariat dan tidak beradab dengan adab-adab syariat. Celakalah orang-orang yang berbuat israr, yakni orang-orang yang terus-menerus di atas perbuatan dosa yang mereka lakukan, sedang mereka mengetahui. Mereka tahu bahwa itu dosa, tapi terus-menerus dilakukan, itu namanya israr. Maka yang ini bisa menjadi dosa besar. Apapun bentuknya, kita bisa melihat dosa kecil apa yang ada di sekitaran kita. Dosa kecil yang mungkin kita juga pernah melakukannya. Tetapi ingatlah, kalau dosa kecil itu dilakukan terus-menerus, maka itu akan menjadi dosa besar. Sebuah hadis, tapi ini sebagian besar mengatakan dhaif, tidak ada dosa besar kalau dia bertobat dan tidak ada dosa kecil kalau dia dilakukan terus-menerus. Tidak ada dosa besar kalau dia diiringi dengan bertobat. Tapi ingat, tidak ada dosa kecil kalau dia dilakukan terus-menerus, karena dosa kecil akan berubah menjadi dosa besar. Ibnu Athir mengatakan bahwa israr apabila dia terus-menerus melakukan sesuatu dosa secara konsisten dan menetap di atas dosa itu
Itulah pendapat Ibnu Athir. Jadi israr itu satu dosa yang dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua, apa yang menyebabkan dosa kecil berubah menjadi dosa besar? Yakni ketika dia meremehkan satu bentuk dosa. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, ini meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang mukmin melihat dosanya seakan ia duduk di sebuah gunung dan khawatir gunung tersebut akan menimpanya. Sedangkan seorang fajir, orang yang gemar berbuat maksiat, ia akan melihat dosanya seperti seekor lalat yang lewat begitu saja di hadapan batang hidungnya. Seorang fajir, seorang yang gemar berbuat dosa, dia meremehkan dosa-dosa yang dilakukannya. Akibatnya, karena dia meremehkan, maka dosa itu akan diulangi dan diulangi dan diulangi lagi. Akhirnya akan dilakukan secara terus-menerus. Pangkalnya sebenarnya karena dia meremehkan dosa kecil. Misalnya, dia berbohong. Kemudian dia membohongi gurunya. Gurunya tidak tahu. Dia menganggap itu remeh. Karena dianggap remeh, kemudian besok diulangi lagi berbohong. Besok diulangi lagi berbohong. Besok diulangi lagi berbohong. Na'udzubillah min dzalik. Itu berarti karena dia meremehkan dosa berbohong, maka dosa berbohong itu dilakukan terus-menerus dan terus-menerus. Itu besar akibat dari meremehkan dosa-dosa kecil. Seorang mukmin menganggap dosa itu, ketika seorang mukmin berbuat dosa, maka seakan-akan dia duduk di bawah gunung dan melihat gunung itu akan ambruk kepada dirinya. Maka dia terus-menerus beristighfar, terus-menerus memohon ampun kepada Allah. Itulah seorang mukmin. Itulah harusnya yang dilakukan oleh seorang mukmin. Ketika dia berbuat dosa, dia menyadarinya, kemudian terus-menerus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu berbeda dengan seorang yang sudah terbiasa, seorang fajir yang terbiasa melakukan kemaksiatan, maka bahkan melakukan dosa besar pun mungkin dia akan remehkan. Baik. Yang kedua, yang ketiga, seorang yang memamerkan dosanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku akan diampuni kecuali orang-orang yang melakukan jahar. Di antara bentuk jahar adalah seseorang yang di malam hari dia melakukan maksiat, namun di pagi harinya ia sendiri yang bercerita, "Wahai fulan, aku semalam telah melakukan maksiat ini dan itu." Padahal semalam Allah telah menutupi maksiat. Padahal semalam Allah telah tutupi maksiat yang ia lakukan. Namun di pagi harinya ia sendiri yang membuka aib-aibnya yang telah Allah tutup. Jadi boleh jadi ini dilakukan dengan kebanggaan, ya. Boleh jadi dilakukan dengan bangga. Ketika seseorang misalnya dia terjerumus dosa pada malam hari, kemudian siang harinya, padahal tidak ada seorang pun yang mengetahui dia berbuat dosa, tetapi dia bercerita. Dia bercerita. Dia membuka sendiri aib-aibnya. Nah, itu dosa kecil yang berubah menjadi dosa besar. Nabi SAW sampaikan, setiap umatku akan diampuni kecuali orang yang memamerkan, orang yang jahar, orang yang memamerkan dosa-dosanya. Oleh karena itu, ketika seseorang muslim, seorang mukmin, dia terlanjur berbuat dosa, maka yang harus dilakukannya adalah beristighfar dan tidak pernah menceritakan dosa itu kepada siapapun. Karena Allah sudah tutupi. Bukankah sesungguhnya kita ini bukan orang yang istimewa? Kalaupun orang-orang melihat kita adalah orang yang istimewa, itu karena Allah sayang kepada kita. Allah menutupi aib-aib kita.
Allah sudah tutupi aib-aib kita, maka tidak perlu kita membukanya, tidak perlu kita memamerkannya. Nah, banyak di antara orang yang dia suka menceritakan kemaksiatan yang telah dilakukannya masa lalu. Hari ini dia sudah menjadi orang baik, ya. Tetapi masa lalu yang tidak baik. Tapi kemudian dia ceritakan itu. Dia ceritakan semuanya. Boleh jadi dia menceritakannya dengan kebanggaan. Na'udzubillah. Jadi yang Allah sudah tutup, sudah selesai. Allah sudah tutup, berarti Allah sudah menutupi aib kita. Maka tugas kita adalah juga menutup aib itu, tidak memamerkan dosa. Yang terakhir, dosa kecil itu akan berubah menjadi dosa besar ketika yang melakukan dosa adalah orang yang menjadi panutan. Entah itu ustadz, entah itu pemimpin. Ketika dia menjadi panutan, kemudian dia melakukan dosa, dan dosa itu kemudian ditiru oleh orang-orang lain, maka dia akan mendapatkan bagian dari dosa. Hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, barang siapa melakukan satu amalan kejelekan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya dosa semisal dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Jadi ketika si fulan melakukan dosa, kemudian dosanya diikuti oleh fulan yang lain, maka si fulan mendapatkan dosa sebesar dosa yang dilakukan oleh si fulan yang lain, tanpa mengurangi dosanya fulan yang lain. Inilah bahayanya ketika seorang pemimpin melakukan kemaksiatan. Inilah bahayanya ketika seorang yang menjadi panutan, dia berbuat dosa, kemudian dia dosanya itu diikuti oleh orang lain. Tapi sesungguhnya menjadi seorang panutan itu dia juga punya keuntungan. Apa? Ketika dia melakukan perbuatan baik dan kemudian perbuatan baiknya itu diikuti oleh orang lain, maka dia pun akan mendapatkan pahala seperti pahala yang dilakukan oleh orang lain itu, tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Jadi seorang pemimpin seharusnya dia memberikan contoh perbuatan-perbuatan yang baik. Seorang ustadz, seorang siapapun yang menjadi panutan, seharusnya dia menjadi contoh bagi perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Tapi ketika justru dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan itu ditiru orang lain, maka dia akan mendapatkan dosa yang juga berlipat ganda. Allahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Segala bentuk kebenaran datangnya dari Allah, dan segala bentuk kesalahan itu adalah kesalahan saya sendiri. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.